Bismillahirrahmanirrahim. Gletser merupakan sebuah bongkahan es raksasa yang merupakan akumulasi endapan salju yang membatu selama kurun waktu yang lama. Gletser juga dapat terbentuk dari pembukaan air akibat musim dingin. Gletser juga disebut dengan glasier atau geyser. Gletser yang merupakan bongkahan atau endapan es yang berasal dari tebal akibat akumulasi salju atau es yang mengeras, atau merupakan lapisan besar es yang bergerak turun perlahan-lahan di lereng gunung atau di dataran. Meskipun tampak hanya seperti bongkahan es raksasa, ternyata gletser memiliki manfaat bagi kehidupan di bumi ini, seperti mempertahankan salinitas air, pasokan air dunia, dan mempertahankan landscape bumi. Gletser terbentuk dari lapisan salju yang dalam dan persisten yang terkompresi menjadi es ketika beratnya menumpuk. Sebagian besar gletser terjadi di darat, tetapi beberapa juga meluas ke laut. Terjadinya gletser akibat adanya proses sublimasi dan juga pembekuan salju. Salju yang pada mulanya berbentuk butiran akan lepas menjadi padat dan akhirnya akan membentuk semacam bola salju. Apabila salju yang turun di bumi lebih banyak yang membeku dibanding dengan salju yang mencair atau menguap, maka akan terbentuk gletser. Tidak hanya sebagai bongkahan es saja, ternyata gletser memiliki manfaat bagi makhluk hidup di bumi. Gletser akan mempertahankan salinitas air. Salinitas adalah tingkat rasa asin atau kadar garam terlarut dalam air. Meski saat ini keberadaan gletser hanya 10% dari daratan di bumi, namun jika mencair maka gletser bisa meningkatkan salinitas air laut sehingga kadar garam akan berubah. Sederhananya, banyak kandungan garam terlarut di dalam gletser yang sangat berperan penting dalam menentukan jenis organisme yang bisa berkembang di dalamnya. Gletser juga akan mempertahankan pasokan air dunia. Karena 90% air tawar yang ada di permukaan bumi ini berada di antara lapisan es Antartika. Lapisan es di Greenland juga mengandung air tawar yang sangat penting bagi makhluk hidup di bumi. Dua lapisan es tersebut sudah menyumbang 99% air tawar di bumi, dan jika gletser atau bongkahan es di bumi ini mencair, secara otomatis bumi akan kehilangan pasokan terbesar air tawar. Gletser juga bermanfaat mempertahankan landscape bumi. Ketika gletser mencair, maka airnya akan mengalir dan mengubah bentuk permukaan bumi. Mengalirkannya air ini juga bisa mengerus tanah yang ada di sekitarnya dan mengubah landscape permukaan bumi. Misalnya es di Greenland yang memiliki ketebalan hampir 3,2 km dengan bobot yang sangat berat mencair, hal itu akan merubah landscape permukaan bumi. Perubahan ini secara otomatis juga akan mempengaruhi ekosistem di area tersebut. Gletser yang merupakan bongkahan es yang memiliki ukuran yang besar dan terbentuk dari endapan salju dalam jangka waktu yang lama. Fenomena gletser
merupakan bongkahan es dalam jumlah yang sangat besar yang seakan membatu ini. Bongkahan es benar terjadi dalam kurun waktu masa geologi tertentu, dan terbentuknya gletser tentu saja diimbangi dengan berbagai macam fenomena alam pendukung yang lain. Gletser secara umum banyak ditemukan pada kawasan kutub, meskipun dapat ditemukan di lokasi lain di penjuru bumi. Awal terbentuknya gletser melalui proses sublimasi. Proses sublimasi adalah sebuah proses kimiawi yang menjelaskan perubahan benda padat menjadi bentuk gas, namun perubahan tersebut tidak melewati suatu proses yang umum ditemukan, yaitu mencair. Pada mulanya, butiran salju yang turun akan mengalami proses sublimasi terlebih dahulu. Ketika butiran salju tersebut menguap, terjadi pembekuan kandungan air yang ada dan oleh suhu yang ada di sekitar posisi lokasi tersebut. Agar air yang menguap tersebut membeku, dibutuhkan suhu dingin dengan derajat tertentu yang hanya bisa ditemukan di daerah tertentu saja. Setelah proses sublimasi tersebut, proses selanjutnya terbentuknya gletser adalah proses pembekuan salju. Meskipun pada dasarnya salju merupakan serpihan uap air yang membeku, ketika mencapai suhu tertentu, serpihan salju tersebut akan membentuk kumpulan-kumpulan yang disebut dengan firn. Kumpulan ini akan semakin banyak terkumpul apabila tidak banyak salju yang berubah menjadi uap dan lepas ke udara. Dari sini dapat dikatakan bahwa pada dasarnya gletser adalah kumpulan firn yang menyatu dan saling berdekatan. Kumpulan firn tersebut akan menyatu dan memadat sehingga menghasilkan sebuah gletser yang memiliki besaran tertentu. Meskipun terlihat kuat dan kokoh, pada dasarnya gletser merupakan senyataan buah daratan sama belaka. Gletser dikatakan daratan semu karena gletser dapat runtuh ketika mengalami perubahan suhu yang cukup berdampak. Meskipun gletser merupakan sebuah kumpulan air yang terpadatkan, gletser memiliki daya rusak yang cukup tinggi. Ketika gletser mencair dan terbawa arus, gletser akan membawa berbagai macam materi yang dilaluinya. Peristiwa ini yang sering disebut dengan erosi gletser. Gletser merupakan cadangan air tawar terbesar di bumi. Gletser juga dapat terbentuk dari pembukaan air akibat musim dingin, lalu ketika temperatur tinggi gletser akan mencair sehingga menjadi sumber air tawar bagi makhluk hidup. Karena masa glasier dipengaruhi oleh perubahan jangka panjang iklim, misalnya curah hujan, suhu rata-rata dan awan, maka perubahan massal glasial dianggap salah satu indikator yang paling sensitif dari perubahan iklim dan merupakan sumber utama dari variasi permukaan laut. Meskipun banyak orang yang mengira gletser selalu ada di daerah kutub, sesungguhnya juga dapat berada di daerah pegunungan tinggi di seluruh dunia kecuali di Australia. Bahkan juga terdapat di pegunungan tinggi di daerah dekat Khatulistiwa. Bongkahan besar gletser yang berwarna biru disebabkan karena besarnya kuantitas air yang terakumulasi pada gletser. Sebab molekul air sangat baik dalam menyerap berbagai warna kecuali biru. Alasan lain karena kandungan gelembung udara pada gletser kurang. Terdapat beberapa jenis gletser, termasuk gletser Piedmont dan gletser kutub. Gletser Piedmont berbentuk kipas atau lobus terletak di depan pegunungan. Gletser Piedmont terbentuk ketika satu atau lebih lembah gletser mengalir dari lembah ke dataran dengan gaya mengambang. Sementara itu gletser kutub terbentuk dengan rezim termal atau terbentuk akibat suhu es
selalu berada di bawah titik beku. Penyusutan gletser di bumi mempengaruhi ketersediaan air tawar untuk manusia, kehidupan flora dan fauna, kegiatan pariwisata, dan dalam jangka panjang mempengaruhi tinggi muka air laut. Penelitian yang menunjukkan penyusutan gletser yang terjadi bersamaan dengan naiknya kadar gas rumah kaca di atmosfer seringkali disebut sebagai bukti utama dari pemanasan global. Pegunungan di wilayah garis lintang sedang seperti pegunungan Himalaya, Alpen, Rocky, Kasad, dan Andes, serta puncak tinggi seperti Gunung Kilimanjaro menjadi lokasi bagi penyusutan gletser yang terbesar. Keseimbangan massa gletser merupakan parameter kunci dari kebutuhan gletser. Penyusutan gletser memiliki nilai keseimbangan massa yang negatif yang bila terjadi terus-menerus gletser pada akhirnya akan habis.